Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah pengantar PA bagi PA online kita malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan bagian yang akan menjadi bacaan kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayat 4 hingga ayat yang ke-9a. Yesaya pasal 50 ayat 4 hingga 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang menjabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Saudara-saudara, jadi latar belakang dari bacaan kita ini seringkali disebut sebagai nyanyian hamba Tuhan. Nah, siapa yang disebut dengan hamba Tuhan? Karena bagian ini juga seringkali dikaitkan dalam masa-masa Prapaskah ini, langsung dikaitkan dengan keberadaan Tuhan Yesus kemudian. Ya, siapa hamba Tuhan ini? Hamba Tuhan dalam konteks kitab Yesaya ini mengacu kepada nabi atau orang yang pernah mengalami pengalaman seperti nabi. Jadi tidak spesifik siapa disebut namanya ataupun ini jadi nubuat tentang Tuhan Yesus, tetapi dalam konteks pada saat itu ini mengacu kepada nabi atau orang yang mengalami pengalaman seperti nabi. Dan ini menjadi gambaran bagaimana seorang hamba Tuhan yang menjalani ketaatan dan kesetiaan. Jadi nanti kita akan melihat dengan jelas bahwa ini adalah model yang diwujudkan atau model yang diharapkan dari seorang hamba Tuhan yang taat dan setia. Namun saudara-saudara, bagian ini juga mau mengungkapkan kesetiaan Tuhan kepada hambanya yang setia. Nah, kita akan membagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama adalah ayat 4 dan 5. Jadi kita bisa melihat ayat 4 dan 5. Di sana dibuka dengan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Jadi bagian ini dikatakan seorang murid. Jadi kalau kita berbicara seorang murid tentang murid, maka tugas murid adalah satu, belajar kepada sang guru, dan yang kedua adalah meneladani sang guru. Jadi menjadi seorang murid itu perlu kerendahan hati, perlu keterbukaan untuk mau belajar dengan sangat baik kepada sang guru. Nah, ketika dikatakan memberi lidah, Tuhan memberi lidah seorang murid, artinya bahwa apa yang dikatakan oleh muridnya itu sesuatu yang positif. Seharusnya menjadi sesuatu yang konstruktif. Ya, di situ dengan jelas dikatakan supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi kalau kita ngomong soal lidah, lidah itu kan jadi kadang bisa jadi pedang bermata dua. Ya, kalau digunakan dengan baik maka akan mendatangkan berkat, tetapi jika digunakan dengan sembarangan, dengan ceroboh, maka
malapetaka yang dihasilkan. Dan di sini diingatkan menjadi seorang murid, menjadi hamba Tuhan yang taat, artinya memiliki lidah seorang murid yang mampu menghasilkan kata-kata yang positif, yang memberi semangat kepada orang lain untuk kemudian tidak terpuruk dalam keputusasaan. Dan hal kedua yang dikatakan oleh penulis kitab Yesaya adalah hamba Tuhan itu juga diberi telinga seorang murid. Jadi Tuhan membuka pendengaran, mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi mendengar itu seringkali jadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan seseorang. Karena seringkali yang ada dalam pikiran kita itu yang diutamakan. Sehingga kita tidak mendengar dengan telinga, tapi seringkali mendengar hanya dengan apa yang ada di pikiran kita, sehingga seringkali berbeda dengan penangkapan yang kita dapatkan itu berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh orang yang berbicara kepada kita. Tetapi ketika dikatakan memiliki telinga seorang murid, pendengarannya dibuka, dipertajam setiap hari. Artinya bahwa menjadi seorang hamba Tuhan itu memiliki pendengaran, mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan, oleh Sang Guru dengan seksama, bukan mendengar dirinya sendiri. Nah, bagian berikutnya adalah ayat yang ke-6, saudara-saudara. Jadi kalau kita membaca ayat yang ke-6, ada banyak kiasan di sini, baik memberi punggung dan pipi, mencabut janggut, tetapi semua kiasan ini mau mengungkapkan itu adalah bentuk-bentuk penghinaan. Ya, diludahi, dinodai, itu bentuk penghinaan yang diterima oleh seorang hamba Tuhan karena dia mencoba untuk mempertahankan kebenaran Tuhan. Ketika dia berusaha untuk menjadi hamba Tuhan yang taat dan setia, dia menerima semua penghinaan itu, dan itu dijalani, dilakoni dengan lapang dada oleh hamba Tuhan ini, karena menurutnya ini adalah bentuk ketaatan dan kesetiaan akan Tuhan. Jadi dia tetap memilih jalan untuk menjadi hamba yang taat dan setia, meskipun dia harus mengalami berbagai macam penghinaan dan penderitaan. Inilah juga kenapa saudara-saudara bagian ini kemudian juga dihubungkan dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kemudian bagian terakhir ayat 7 hingga 9a. Ayat 7 hingga 9a ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan bertindak. Kita bisa melihat tindakan-tindakan Tuhan terhadap hambanya yang taat. Bagaimana Tuhan yang menolong, dan ini diyakini oleh sang hamba bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Jadi kita juga bisa melihat Tuhan yang membela. Hamba Tuhan ini yakin bahwa Tuhan akan selalu membela kebenaran. Selalu akan membelanya selama dia ada pada trek yang benar, jalan yang benar, sehingga dia tidak perlu merasa takut apapun juga. Dia bisa mengatakan, siapakah yang berani berbantah dengan aku? Siapakah lawanku berperkara? Ya. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Karena hamba Tuhan ini berada pada jalan setia, jalan yang benar, sehingga dia tidak takut pada apapun juga. Jadi kita bisa melihat satu keyakinan iman dari seorang hamba Tuhan. Dia merasa kalau dia berada dalam jalan yang benar, dalam kesetiaannya kepada Tuhan, dia tidak perlu merasa takut apapun juga, karena dia yakin bahwa Tuhan pasti akan bertindak. Tuhan memberikan jaminan terhadap kehidupannya. Jadi saudara-saudara, kalau kita ngomong jalan setia, kalau kita berbicara soal jalan setia Tuhan,
jalan setia Tuhan itu bukan satu arah. Bukan hanya Tuhan yang setia kepada kita, tetapi ini juga berbicara soal kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi ini ada dua arah, dari pihak kita juga dari pihak Tuhan. Ada tindakan Allah yang dimulai sejak pemilihan menjadi hamba. Di hamba yang sekaligus murid yang setia, yang mengikuti apa yang diajarkan oleh sang guru, yang menaati dan meneladani sang guru, dan itu terwujud. Bentuk kesetiaan itu terwujud di dalam kehidupannya, dia tetap menjalani dan melakoninya meskipun dia mengalami penderitaan. Dan tindakan Tuhan adalah dia tidak akan membiarkan hambanya sendiri. Dari pihak Tuhan, Tuhan memberikan jaminan akan kehidupan bagi hamba-hambanya yang setia. Jadi kita bisa melihat saudara-saudara bahwa jalan setia Tuhan itu tidak hanya satu sisi dari kita sendiri atau dari Tuhan, tetapi Tuhan memilih kita, memberikan respon, dan Tuhan juga memberikan jaminan kehidupan. Nah, ada 3 pertanyaan pendalaman yang akan kita diskusikan nanti malam. Yang pertama adalah, saudara silakan menyebutkan tindakan Tuhan dalam membangun jalan setia kita selaku hambanya. Jadi kita bisa menyebutkan tindakan-tindakan yang sudah Tuhan lakukan dalam rangka membangun jalan setia itu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud Tuhan memberi lidah dan membuka telinga? Apa fungsinya dalam konteks membangun jalan setia Tuhan? Lalu yang ketiga, apa tantangan yang kita hadapi saat kita berada di jalan setia Tuhan? Jadi ini materi yang akan kita diskusikan bersama, saudara-saudara, nanti malam. Dan selamat mempersiapkan diri untuk PA nanti malam.